Banyak orang yang sakit lambung menganggap bahwa sakitnya itu tidak akan sembuh total dan memang sudah menjadi bawaan sejak kecil. Memang benar, ada beberapa orang yang cenderung lebih mudah untuk terkena sakit lambung dan ada juga orang lainnya yang jarang sekali terkena. Namun, salah kalau dikatakan bahwa pada orang yang terkena sakit lambung bahwa sakit mereka itu tidak akan bisa sembuh total atau akan ada terus hingga mereka dewasa. Salah satu penyebab sakit lambung yang tidak sembuh-sembuh adalah karena obat-obatan yang kita konsumsi. Pada video kali ini, kita akan membahas khusus tentang detail obat-obatan ini. Namun sebelumnya, perlu kita perbaiki dulu pemahaman kita terhadap penyakit asam lambung. Pada keadaan normal, lambung kita memang isinya asam, sangat asam bahkan, dan itu normal dan itu baik. Permukaan lambung sendiri sudah diciptakan oleh yang di atas supaya tahan akan asam, baik itu dari ketebalan dinding lambung maupun ada berbagai senyawa yang dihasilkan oleh dinding lambung untuk membantu menetralkan asam ini. Menetralkan asam jangan disalahartikan ya. Kalau teman-teman tahu, pH netral itu kan 7. Jika di bawah 7 maka dikatakan asam, jika di atas 7 maka dikatakan basa. Nah, lambung kita itu pH seharusnya berada di 3 dan 4. Sekitar 1000 sampai 10.000 kali lebih asam dari air liur kita yang pH-nya 7. Tadi kan kita bahas senyawa yang dihasilkan oleh dinding lambung untuk menetralkan asam lambung. Itu maksudnya supaya lambung kita pH-nya tetap di 3 sampai 4 dan jangan sampai di bawah itu karena akan menjadi terlalu asam. Tidak baik juga kalau di atas itu jadinya terlalu basa. Jadi ke depan jangan salah-salah lagi dalam memahami asam di lambung karena sering banget nih kita dikit-dikit menyalahkan asam lambung tanpa mengetahui konsep ini. Nah, guna asam lambung ini apa? Banyak sekali. Membantu menyerap makanan, menyerap berbagai vitamin tertentu, mengaktifkan enzim-enzim untuk mencerna makanan, dan membunuh kuman, yaitu bakteri ataupun virus. Jadi, asam lambung itu sangat penting. Kalau lambung kita kurang asam, maka bakteri dan virus yang masuk ke tubuh kita melalui makanan tidak akan mati dan menyebabkan kita terserang penyakit. Ditambah lagi karena penyerapan nutrisi tidak maksimal, imun tubuh kita juga bisa terganggu. Sehingga kita jadi lebih rentan terhadap penyakit. Nah, sekarang kita bahas topik utamanya, yaitu obat. Ketika sakit lambung, kan pasien akan merasakan nyeri. Nyeri ini bisa karena dinding paling atas dari lambung meradang, sehingga dinding di bawahnya yang tidak tahan asam terpapar dengan asam lambung. Atau penyebab lain dari rasa nyeri ini adalah cairan asam lambung yang bersifat asam ini naik ke esofagus atau saluran pipa pencernaan atas. Ini adalah dua kemungkinan paling sering kenapa kita nyeri ulu hati ataupun merasa tidak enak di bagian dada. Obat yang kemudian diberikan oleh dokter adalah ada dua kemungkinan juga yang paling sering. Yang pertama adalah histamin 2 blocker, misalnya ranitidin. Yang kedua adalah proton pump inhibitor, misalnya omeprazol, lansoprazol, dan sejenisnya. Saya menggunakan istilah histamin 2 blocker dan proton pump inhibitor karena saya ingin masyarakat Indonesia itu peduli dengan obat apa yang dia minum. Kadang saya juga suka merasa sedih ya, kalau ada pasien datang dan dia menderita sakit yang lama, sudah kronis ini sakitnya, waktu saya tanya obat apa yang diminum selama ini, dia jawab nggak tahu. Belum lagi saya tanya dosisnya berapa, atau kapan dosisnya dinaikkan oleh dokter sebelumnya. Harusnya sebagai pasien itu, karena sakit ini kita yang alami sendiri, kita itu benar-benar aware gitu loh terhadap sakit yang kita miliki. Pun dengan obat-obatan yang kita minum, harus tahu itu obat apa, jenisnya apa, cara kerjanya bagaimana, efek sampingnya apa. Istilahnya itu kalau dokter umum hanyalah orang yang tahu banyak tentang penyakit, sedangkan pasien itu expertise namanya, tahu sangat dalam terhadap penyakit dia sendiri. Kalau kita memperlakukan penyakit kita dengan cara seperti ini, saya yakin Tuhan Yang Maha Esa cepat memberikan kesembuhan kepada kita semua. Oke, kita balik lagi ke ranitidin dan omeprazol ya. Pasti yang sudah sering sakit lambung tidak asing lagi dengan dua obat ini. Tugas obat ini adalah mengurangi produksi asam lambung sehingga dinding yang meradang tadi tidak terlalu terpapar dengan asam ataupun cairan yang naik ke esofagus kita menjadi kurang asam. Dengan harapan nyeri yang kita rasakan berkurang. Obat ini juga akan membantu memulihkan peradangan karena dinding yang tadi rusak bisa pelan-pelan membaik karena sudah tidak terpapar dengan asam. Tapi, perhatikan dilemanya ya. Di satu sisi, kita membutuhkan agar lambung tetap asam, supaya fungsi pencernaan dan ketahanan tubuh berjalan dengan baik. Malah asam lambung ini bisa dibilang frontlinernya atau garda paling depan pencernaan dan pertahanan tubuh. Di sisi lain, obat-obatan yang kita konsumsi malah mengurangi produksi asam lambung. Jadi harus bagaimana? Sebelum ke solusi, perlu diingat dulu bahwa
Penggunaan PPI atau proton pump inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, dan sejenisnya itu hanya dibolehkan oleh FDA, Food and Drug Administration, maksimal 4 sampai dengan 8 minggu. Tidak boleh lebih dari itu. Dan obat ranitidin itu sempat ditarik dari pasar Amerika karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau mau baca artikel lengkapnya, teman-teman bisa ke website yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dari seluruh artikel itu, teman-teman bisa lihat hanya 1-2 paragraf yang membahas tentang manfaat ranitidin. Sisanya yang dibahas adalah bahaya obat tersebut dan efek sampingnya. Nah, untuk omeprazol, sebelumnya kita sudah tahu bahwa obat ini hanya di-approve oleh FDA untuk jangka pendek saja. Namun, sepertinya banyak dokter yang lupa akan ini, karena pada prakteknya, obat ini diresepkan ke pasien sakit lambung hingga bertahun-tahun. Setiap nyeri ulu hati, datang ke dokter, pasti dikasih obat ini. Disinilah efek samping dari obat ini akan muncul. Tapi sebenarnya dokter tidak punya opsi lain juga. Saya dulu ketika kerja di puskesmas, pernah di awal-awal obat yang saya berikan hanya edukasi saja. Tapi yang pasien nggak mau. Mereka maunya setelah pulang dari dokter, mereka bawa pulang obat. Padahal ya, edukasi dan pemahaman tentang penyakit yang diderita itu bisa menyembuhkan mereka selamanya tanpa bergantung pada obat-obatan. Kalau kita bahas lagi tentang efek samping obat, teman-teman mungkin kalau menyimak dengan baik apa yang sudah dibahas di awal, bisa langsung tahu nih apa efek samping dari omeprazol dan ranitidin. Kerja obat ini adalah menurunkan produksi asam lambung, sedangkan asam sangat kita butuhkan. Penggunaan obat ini dalam jangka waktu lama, artinya sama saja kita sudah tidak menghargai lagi kinerja lambung yang semestinya. Alhasil, kita akan sakit-sakitan, mudah merasa lelah karena absorpsi vitamin terganggu. Ini bukan hal sepele ya, karena kalau kita bahas malabsorpsi vitamin B12 saja, hal yang bisa ditimbulkan ke kita adalah nyeri kepala, pusing, otot kita mudah lelah, dan kemudian jantung berdebar-debar. Belum lagi banyak nutrisi lain yang juga penyerapannya terganggu karena asam lambung kita berkurang. Ini baru efek tidak langsung dari obat itu. Efek samping yang utama ditimbulkan oleh PPI dalam kasus ini omeprazol adalah jika dikonsumsi jangka panjang bisa menyebabkan nyeri kepala, mual muntah, dan nyeri perut. Luar biasa kan? Obat yang seharusnya kita minum untuk menyembuhkan rasa tidak nyaman di lambung malah bikin masalah di lambung. Walaupun penuh dilema, jangan bingung, ada solusinya. Bagi penderita sakit lambung, mengkonsumsi obat-obatan itu sangat membantu meringankan gejala yang dialami. Tapi ingat ya, obat-obatan ya hanya sebatas itu, mengurangi gejala, bukan menyembuhkan. Sedangkan penyebabnya ada banyak dan harus dicari tahu kira-kira penyebabnya apa. Apakah karena infeksi Helicobacter pylori? Maka obatnya adalah antibiotik dengan dosis yang sesuai. Apakah karena GERD? Kalau karena GERD, maka obatnya adalah perbaiki diet, harus stop gula dan kurangi karbohidrat. Atau bisa dibantu dengan cuka apel. Nah, ngomong-ngomong tentang cuka apel, menarik nih, kita bahas di video yang lain tapi ya. Obat lambung tetap boleh dan baik dikonsumsi, tapi dengan jangka waktu yang pendek. Jika sudah digunakan dalam jangka panjang, silahkan konsultasi dengan dokter teman-teman untuk pelan-pelan dosisnya diturunkan, agar lambung bisa kembali berfungsi dengan baik. Itu saja video kita pada hari ini. Jika kamu memiliki teman kamu yang sakit lambung terus-menerus dan terus minum obat-obatan, maka silahkan bagikan video ini ke teman tersebut. Ini bisa sangat membantu dia. Klik like dan subscribe karena kita akan terus bahas tentang kesehatan di video-video berikutnya. Terima kasih.